kali ini Link juga masih membahas tentang sebuah penyakit misterius ya. Anime kali ini tuh anime yang lumayan udah lama ya. Ini lirisnya pada tahun 2011 kemarin. Anime ini tuh berkisah tentang Jepang yang dilanda oleh virus yang disebut Apokalips. Virus ini awal mulanya terjadi pada 10 tahun yang lalu yang mereka kenal sebagai Lost Christmas. Nah, pada saat itu Jepang diambil alih oleh Gihaki yang merupakan badan pengawas virus. Awalnya Gihaki ini dibentuk dengan tujuan yang baik. Namun mereka tidak segan-segan untuk membunuh siapapun yang menurut mereka telah terinfeksi oleh Apokalips. Oke, langsung masuk aja kita ke animenya. Anime ini dimulai dengan adegan seorang gadis yang bernama Inori Yuruzuki dikejar-kejar oleh Gihaki. Penyebab dia dikejar-kejar adalah tabung yang telah dicurinya dari Gihaki, yaitu tabung genom. Hingga akhirnya Inori bertemu dengan seorang remaja SMA yang bernama Omasu. Omasu yang bertemu dengan Inori yang merupakan idolanya dalam band Egois. Di saat Inori ditangkap oleh pihak Gihaki, Omasu hanya terdiam, namun dia teringat oleh panel yang merupakan robot yang mana sebelum Inori ditangkap, Inori berpesan untuk memberikannya kepada Gai Susugami. Untuk menebus penyesalannya yang tidak dapat menolong Inori, akhirnya Su pun mengantarkan panel kepada Gai Susugami. Nah, di saat Omasu mengantarkan panel kepada Susugami, ternyata Gihaki telah merencanakan untuk menyerang daerah di tempat Susugami berada. Hal itu pun membuat Omasu terlibat di dalam pertikaian itu tanpa sengaja. Hal itu terjadi bermula ketika dia tanpa sengaja melihat Inori yang dikelilingi oleh robot-robot milik pihak Gihaki. Tanpa berpikir panjang, Omasu pun berlari untuk menyelamatkan Inori. Namun di saat aksi untuk menyelamatkan Inori, tanpa sengaja tabung Genomevoids pecah dan tanpa sengaja terpakai oleh Omasu. Itu membuatnya memiliki kekuatan raja, yang mana kekuatan raja ini merupakan kekuatan yang bisa menarik Void dari orang lain. Pun Inori menawarkan dirinya untuk menjadi senjatanya Omasu. Hingga akhirnya pun menggunakan Inori dengan mengambil Void Inori yang berbentuk pedang untuk melawan robot-robot itu. Setelah berhasil menyelamatkan Inori, Omasu pun terpaksa harus memilih untuk bergabung dengan pengurus makam. Hal itu dikarenakan karena Genome Void yang seharusnya dipakai oleh Gai Susugami telah dipakai oleh Omasu. Nah, di saat kejadian penyerangan Gihaki ke pihak pengurus pemakaman, salah satu teman Omasu yaitu Yahiro terlibat dalam pengedaran norma gege. Nah, di sini Omasu pun ditugaskan oleh Gai Susugami untuk membunuh orang tersebut. Tetapi karena mengetahui bahwa orang tersebut adalah sahabatnya yaitu Yahiro, membuatnya enggan untuk membunuh Yahiro. Hingga pada akhirnya Yahiro yang dilepaskan pun memutuskan untuk melaporkan Omasu kepada pihak Gihaki. Hingga akhirnya Omasu pun ditangkap oleh pihak Gihaki. Di saat penangkapan Omasu pun dibujuk untuk berpihak kepada Gihaki dan pemerintah. Omasu pun diberitahu alasan kenapa Yahiro menjadi pengedar norma gege. Setelah mendengar semuanya, membuat Omasu pun menjadi bimbang antara memilih pihak Gihaki atau memilih pihak pemakaman. Namun siapa sangka ternyata pihak pengurus pemakaman datang ke markas Gihaki untuk melepaskan Kenji, Keido, dan Omasu. Nah, di saat-saat itu terjadi hal-hal yang menegangkan, dan ketika itu di saat Omasu berada dalam ancaman, datanglah Inori yang menyelamatkan Omasu. Sejak kejadian penyelamatan itu, Omasu pun memutuskan untuk berada di pihak pengurus pemakaman dan melindungi Inori. Omasu pun secara resmi telah menjadi anggota pengurus pemakaman. Nah, setelah menjadi anggota resmi, Omasu pun berlatih untuk menjadi anggota. Setelah semua uji coba, Omasu pun akhirnya menetapkan untuk
menggunakan voice orang lain yang sangat besar dan dahsyat hingga membuat lubang yang sangat besar. Benda yang telah membuat lubang besar itu bernama leukosite. Demi menghentikan leukosite, Guy merencanakan di mana rencana itu kemungkinan 1 dari 3 orang akan mati. Ditambah lagi, Omasu dan Kenji-lah kunci utama dalam misi ini. Hal itu membuat Omasu menentang dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari misi ini karena Omasu sangat takut akan kegagalan dan tak mampu untuk menanggung penyesalan nantinya. Namun dengan bujukan Inori, ya yang namanya juga cewek yang bujuk, apalagi orang yang kita suka, pasti langsung tunduk lah ya. Nah, berkat bujukan Inori dan ditambah lagi ketika itu tanpa sengaja Su mengetahui keadaan Guy yang sama seperti dirinya. Melihat sisi lemah Guy seperti melihat dirinya sendiri. Hal itu pun akhirnya membuat Su membantu dalam misi yang ditolak sebelumnya. Di saat misi berjalan langsung, semua tak berjalan lancar karena serangan robot dari pihak Gehaki yang dipimpin oleh Segai tak sengaja menembak core leukosite. Akibatnya leukosite meluncur dari orbitnya dan akan jatuh dengan menimpa Tokyo. Melihat kejadian itu, Guy yang sebenarnya mengetahui tentang pulpen yang diberikan oleh Segai pada Su meminta pada Su untuk menyerahkan pulpen itu ke niat untuk mengalihkan leukosite dengan mengorbankan dirinya. Di saat itu Inori pun datang dan menawarkan dirinya untuk melindungi semua orang dan Guy. Sehingga tanpa diduga Void Kaido Kenji yang ada di tangannya bersatu dengan Void Inori oleh Shu untuk menembak leukosite di udara hingga meledak di udara tanpa menyentuh Tokyo. Oke, setelah misi itu berhasil, Su pun kembali ke sekolah seperti biasanya. Namun kejadian yang dia ditangkap oleh pihak GHQ membuat desas-desus gosip lah ya. Gak di anime, gak di dunia, banyak banget ya namanya gosip. Aduh. Untungnya sosok ketua OSIS Kohai Arisa membantu Su dan mengalihkan gosip buruk itu. Nah, balik lagi nih ke pengurus pemakaman. Di sini mereka tengah mendiskusikan tentang kekurangan dana hingga mereka memutuskan untuk mencari rekan untuk mendanai mereka. Su dan Guy pun menjalankan misi di sebuah kapal pesiar, di mana target dari Guy adalah Kohai Group. Nah, satu anggota pengurus pemakaman berpura-pura sebagai rakyat sipil dan memberi pada membuat Gehaki mengambil tindakan untuk menyerang kapal pesiar itu di bawah pimpinan Kolonel Eagalemon. Aduh, gimana sih ngomongnya? Menggunakan dragon atau misil udara untuk menyerang kapal pesiar tersebut. Nah, disinilah rencana Guy berjalan. Dengan kekuatan Guy yang dapat melihat voice orang lain, Guy pun menggunakan Arisa untuk melindungi kapal pesiar tersebut dari serangan misil udara dari pihak Gehaki. Yang tentu saja fight itu diambil oleh Su untuk digunakan sebagai tameng pelindung, hingga membuat misil itu meledak seperti kembang api. Setelah keberhasilan mereka bekerja sama dengan Kohai Group, mereka pun melanjutkan misi mereka untuk mengambil fasilitas Gehaki, yaitu batu awal, di mana batu ini terletak di Oshima. Di sini Guy membutuhkan fight dari Tadami Saota. Guy menugaskan Su untuk membawa teman-temannya berlibur di Oshima. Nah, di Oshima ini juga di mana ayah Su dimakamkan. Setelah Su berhasil mengambil voice dari Sauta, mereka pun langsung menuju ke fasilitas Gehaki. Namun batu awal yang mereka incar telah diambil oleh seseorang. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu batu awal itu apa? Batu awal itu batu meteor yang dulunya awal mulanya menyebar virus apokalipsu. Mereka pun meninggalkan Oshima dengan kegagalan tanpa batu awal. Adegan pun berganti dengan Su dan teman-teman yang telah kembali ke sekolah. Nah, di sini Su dan Hare akan pergi berbelanja bersama menggunakan kereta. Su dan Hare menemukan Yahiro yang tengah dikejar-kejar seseorang. Melihat Yahiro, Su pun meminta
penjelasan atas semua yang terjadi. Hingga akhirnya Su pun meninggalkan Hare. Aduh Hare kasihan banget deh kamu. Duh, tanpa mereka sadari ternyata Sagai telah memata-matai Su sehingga Su mengetahui letak Yahiro. Di saat mereka akan membawa Jun pergi, ternyata pihak Jihaki telah mengepung mereka. Karena keadaan yang mendesak, Su pun berniat untuk menggunakan voice. Namun Yahiro menolaknya, sehingga membuat Su mengambil paksa voice dari Yahiro. Jihaki yaitu dari Lian yang melihat Oma Su pun mengejar Oma. Oma Su pun menghindari serangan dari Lian. Namun serangan dari Lian mengenai Jun. Namun tanpa diduga, virus apokalips yang berada di dalam tubuh Jun berpindah kepada robot yang menahan tubuhnya, membuat robot itu kehilangan kendali dan akan membunuh Yahiro. Su yang mencoba untuk menghentikan robot itu pun masuk ke dalam Roppongi sebelum Last Christmas terjadi. Di sana Su melihat kenangan Yahiro dan Jun. Di sana juga Jun meminta Su untuk memotong hidupnya dengan kenangan indah ini. Jun mengungkapkan bahwa efek dari kristal di tubuhnya dapat melihat voice sang kakak dan dapat melihat sisi jahat Yahiro. Dan Jun tidak ingin mengenang sisi jahat itu. Jun menjelaskan bahwa voice Yahiro diperuntukkan untuk mengistirahatkan dirinya. Jun pun mendesak Su untuk memutuskan hidupnya, atau dia takkan bisa mengendalikan diri dan membunuh kakak. Akhirnya Su pun menggunakan voice Yahiro kepada Jun, hingga membuat Jun mati. Setelah kejadian itu membuat Su merasa bersalah dan menyalahkan dirinya atas kematian Jun. Juga di sini ternyata Hare telah membutuhkan Su dan melihat semua kejadian itu. Setelah kejadian itu, misi yang dilakukan Su bersama kelompok pengurus pemakaman gagal karena Su terbayang-bayang akan kematian Jun. Di sisi lain, guys, Susugami yang tengah berada bersama pemimpin Kohai Group. Tujuan utamanya adalah karena seorang gadis dan menyelamatkan Jepang adalah sampingan dari tujuannya. Ternyata si Gai ini bucin juga ya. Oke, kita beralih lagi kepada Su. Di saat-saat tempuruknya, Hare selalu berada di sisi Su dan mempercayai Su. Karena trauma dan rasa bersalah kepada Jun membuat Su menjauhi anggota pengurus pemakaman. Ayase dan Gai datang ke sekolah Su untuk membujuk Su agar kembali ke pengurus pemakaman dan menjalankan misi untuk mengambil batu awal. Namun menolak dan meluapkan segala emosinya. Nah, karena penolakan Su, maka Gai dan Inori dan juga kelompok lainnya melancarkan misi tanpa bantuan dari Su. Ketika mereka memasuki bandara dan memasuki sebuah pesawat, saat mereka akan melancarkan aksinya, namun tiba-tiba mereka terkejut karena pesawat itu tanpa pengendali atau pilot dan kopilotnya. Ternyata Segai telah memantau Gai Susugami dari kamera CCTV. Segai pun memerintahkan kepada anggotanya antibodies untuk memakai vaksin D. Lalu Segai menekan tombol yang membuat batu awal bereaksi. Di sisi lain, perdebatan terjadi antara Hare dan Su karena Hare tidak terima dan menganggap semua ungkapan Su adalah pelampiasan. Hare menganggap Su hanya menganggap dirinya sebagai pengganti Inori. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba suasana menjadi gelap dan terdengar suara keras menyebabkan reaksi genotik yang berasal dari batu awal yang aktif. Dalam sekejap membuat banyak orang terserang apokalipsu. Banyak sekali orang yang terserang apokalipsu langsung mengkristal lalu pecah dan pecahan itu menuju ke langit di mana tempat berasalnya menyebarnya virus apokalips. Di sini terungkap bahwa Suichiro yang merupakan kakak dari Haruka ibunya merupakan dalang dari semua perencanaan pengaktifan batu awal. Setelah penyebaran virus apokalipsu, tersebarlah kabar palsu bahwa dalang dari semua ini adalah pengurus pemakaman, padahal bukan mereka.